Baiklah, saya Rifika Listia, dosen di Prodi DKV Universitas Indonesia BRI. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang logotype, karena ini adalah mata kuliah Desain Komunikasi Visual 2 yang berfokus pada visual branding, visual identity, dan juga grafik standar manual. Nah, di slide ini Anda bisa melihat ada 4 monogram dari fashion brand. Mungkin Anda bisa menyebutkan karena ini tidak secara live ya, jadi mungkin Anda sudah bisa menebak itu adalah monogram dari brand fashion apa saja. Oke, seperti yang kita tahu, kalau di atas kiri itu ada Gucci, di kanan atas itu ada Chanel, di kiri bawah ada Fendi, dan juga ada Givenchy di kanan bawah. Itu dari arah Anda melihat ya. Jadi monogram atau iconic logo, monogram dari suatu fashion brand itu biasanya dibuat dari satu huruf yang nanti bisa dibuat menjadi 2 atau 3 dengan cara dibuat cerminannya atau dibalik sedemikian rupa untuk menciptakan suatu iconic logo yang akan mereka tempatkan di produk-produknya. Makanya sebenarnya mereka punya logo lain ya, misalkan seperti logotype-nya atau logogramnya atau bahkan gabungan dari logotype dan logogram. Tapi untuk ada di di produknya mereka biasanya membuat ini. Nah, kalau kalian misalkan punya fashion brand mungkin mau juga bikin monogram seperti ini, ambil satu huruf, biasanya huruf depan, lalu kalian kreasikan. Nah, ada beberapa cara untuk membuat logotype, bisa macam-macam. Jadi logotype itu kan katanya logo yang dia tersusun atas huruf, itu kan. Nah, terus hurufnya huruf yang seperti apa? Kalau secara garis besar sih hurufnya bisa Anda bikin sendiri, atau juga hurufnya bisa Anda buat dari suatu software ataupun dari Anda download di davon.com dan sejenisnya. Tapi Anda juga harus ingat bahwa huruf-huruf itu dibuat oleh kreator, dan itu ada hak ininya ya, ada misalkan ada patennya, ada hak ciptanya, ada license-nya. Mungkin untuk keperluan komersial atau commercial use Anda harus membayar berapa sesuai dengan yang dijelaskan oleh kreator hurufnya, atau pokoknya akan ada term and condition tertentu. Untuk belajar mungkin bisa free, untuk gimana. Jadi untuk komersial biasanya itu berbayar. Nah, Anda harus jeli melihat aturan-aturannya. Nah, terus caranya gimana? Apakah cuma kita download aja dari suatu situs yang menyediakan huruf gitu? Misalkan tadi seperti saya bilang davon.com, kita buka davon.com, terus lalu kita memilih jenis hurufnya apa, terus langsung ketik aja, jadi langsung ketik di software misalkan seperti Adobe Illustrator atau apapun itu, langsung ting jadi. Enggak, tapi bisa saja huruf-huruf itu dikomposisikan atau diubah bentuknya atau apapun itu sedemikian rupa sehingga memunculkan keunikan, kekhasan, sehingga dia beda dari yang lain. Ingat saat saya menjelaskan di kelas mengenai branding itu kan membedakan yang satu dengan yang lain. Nah, kalau misalkan Anda menggunakan suatu huruf, meskipun itu customized dari kreator yang dia mengupload hurufnya di davon.com, bukan berarti huruf itu tidak akan digunakan oleh siapapun, karena huruf itu sudah dipublish secara umum, meskipun memang berbayar, tapi secara umum nanti bisa saja siapapun itu atau brand lain bisa menggunakan jenis huruf tersebut. Oleh karena itu, maka diperlukan cara-cara kreatif membuat logotype dengan cara memperlakukan memberikan perlakuan pada huruf yang sudah ada. Tuh. Bisa apa saja? Di sini ada beberapa, tuh saya sudah buat daftarnya dengan cara, ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, sekitar 13 ya. Nanti akan saya bahas satu persatu dan akan ada contohnya.
Cara yang pertama adalah dengan cara bermain posisi dan susunan. Mau seperti apa? Mau posisinya dibikin vertikal, horizontal, ataupun campuran, bahkan diagonal, atau mungkin mau melingkar atau mengkotak. Berbagai macam cara untuk posisi dan susunan agar kita bisa menciptakan suatu logotype yang unik, beda. Itu seperti contoh-contoh berikut ini. Ini adalah brand-brand yang sudah ada ya, contoh-contohnya. Ada Zara yang dia posisinya horizontal tapi dengan kerning atau jarak antar huruf yang dia kerningnya itu sedikit atau pendek. Jadi nanti bisa diatur lagi ya semuanya, kerningnya, ukurannya, segala macam. Nah, saat ini bermain posisi. Nah, Bayer, logo type-nya Bayer itu ada 2 tulisannya. Emang bolehkah kita membuat logo type dengan kata yang berulang-ulang dari brand tersebut? Bisa saja. Ini contohnya Bayer. Bayer menggunakan 2 kata. Bayer ini kan nggak brandnya nggak disebut sebagai, atau brand name-nya bukannya Bayer ya. Kita kan menyebut Bayer nggak Bayer gitu, enggak, tapi hanya Bayer saja, tapi dia logo type-nya ada 2 seperti itu. Jadi dia ada yang vertikal dan ada yang horizontal dengan huruf Y yang ada di tengah, yang selalu ketika di horizontal atau vertikal, Y-nya selalu di tengah, dan lihat komposisi hurufnya. Jadi ada sesuatu pasti di sana di suatu logo ketika mereka membuat komposisi atau susunan tertentu. Ada accent yang memang brand name-nya itu memang double X, tapi dia membuat posisi huruf X-nya seperti itu. Ada Kazi dengan membalik huruf A-nya. Ada Yahoo dengan membuat posisinya itu meskipun horizontal, tapi dia tidak secara formal atau serius ya, maksud saya dia tidak menempatkan huruf-hurufnya itu dalam satu baseline yang sejajar, karena ya memang Yahoo itu kan intinya kan untuk sesuatu yang berhubungan sama kesenangan, pleasure gitu. Terus ada juga Dell itu dia membuat posisi yang berbeda pada huruf E-nya, dibuat berapa derajat tuh, 45 derajat miring ke arah kiri. Jadi banyak cara untuk bermain posisi. Ini hanyalah beberapa contoh saja, sedangkan posisi-posisi lainnya pada logo type dari beberapa brand Anda bisa mencari sendiri di internet, itu banyak banget. Nah, yang harus dilakukan pada saat bermain posisi untuk logo type, tetap harus masih dapat terbaca dengan jelas brand name-nya gitu. Lalu terus kalau Bayer gimana? Kan orang taunya nanti orang bacanya Bayer dong. Nah, makanya ini akan didukung, biasanya logo itu pengucapan brand name akan didukung oleh media promosi. Jadi pada saat promosi itu nama Bayer disebutkan. Jadi enggak pasti kita tahu itu Bayer doang brand name-nya, meskipun logonya tulisannya Bayer, tapi kan kita taunya Bayer karena memang ada iklannya seperti itu. Jadi nanti didukung oleh yang lain. Lalu sesuaikan dengan karakter entitas, termasuk salah satunya nama entitas tadi ya, seperti yang saya bahas mengenai Yahoo. Nah, terus ini juga ada contoh lainnya, misalkan selain bermain posisi juga ada bermain susunan seperti ini. Tadi sebenarnya ada beberapa yang bermain susunan sama ya, dia harus masih dapat terbaca dan sesuaikan dengan karakter entitasnya, oke? Ada lagi cara, yaitu bermain format dan pengaturan hurufnya. Bisa uppercase, lowercase, jadi bisa main spasi, atau bahkan mungkin di suatu brand ada uppercase sama lowercase-nya, seperti kalau kalian kalau Anda sedang mengetik di chatting gitu ya, alay-alay gitu bisa, atau mungkin bisa dimainkan kerningnya, bisa bold, italic, macem-macem. Ini contoh-contohnya. Di yang paling atas itu ada point aviation ya, tuh itu brand alay, enggak bercanda. Jadi di brand yang paling atas point aviation itu ada huruf besar, ada huruf kecil digabung. Nah, warnanya pun dibedakan, logo TPN yang warna hitam dan warna biru untuk memisahkan cara pengucapan, biar nanti orang mungkin gak bingung kalau warnanya sama. Itu ya, jadi bisa digabungkan antara uppercase dan lowercase. Lalu juga yang tengah Orivo itu salah satu hurufnya dibuat bold. Kenapa nggak di bold semuanya kayak kita lagi ngetik di Word gitu kan?
Nah itu dia, makanya yang seperti saya bilang dari awal, kalau kita akan membuat logo type itu bisa membuat keunikan tertentunya itu dari satu titik. Malah bagusnya ketika Anda akan membuat logo type ataupun logogram ataupun misalkan gabungan, itu gimana caranya fokusnya hanya di satu tempat. Jadi empasisnya, dominasinya di satu tempat. Nah, yang dikasih sesuatunya atau yang dibikin uniknya itu di satu tempat. Karena kalau semuanya dibikin unik, itu nanti kita ngelihatnya jadi heboh atau chaos, tapi tergantung lagi nih, tergantung kalau misalkan memang Anda bisa membuat itu semua bagiannya unik, semuanya menjadi dominasi, antara bisa terlihat berkesan berantem satu dan yang lainnya, atau bisa justru malah saling menguatkan, jadi berkesan misalkan brand yang beda atau unik atau apa, nanti tergantung ya. Tapi intinya kalau mau cari aman, caranya adalah hanya membuat empasis atau dominasi di satu titik. Jadi jangan semuanya dibikin heboh atau dibikin unik gitu. Nah, untuk yang brand yang paling bawah yaitu Winzo Group, itu kata Winzo-nya diberi format bold, untuk grupnya masih yang light atau tidak bold. Nah, Winzo Group ini dia tidak ada spasi antara kata Winzo dan grupnya, tapi dibuat warna yang berbeda. Nah, untuk format dan pengaturan huruf ini, cara itu bisa memberi penekanan, menciptakan dominasi, bisa ada makna tertentu di sana. Kenapa sih Orivo itu huruf O-nya di bold gitu? Ya mungkin karena ada makna di sana. Cara lain adalah membedakan ukurannya. Kita bisa membedakan ukuran satu huruf dari semua huruf yang ada, atau mungkin beri penekanan ukuran huruf yang kata yang satu lebih besar dari kata yang lain. Kalau misalkan contohnya yang FUM yang atas, huruf O keduanya dia lebih besar ukurannya dari huruf lainnya. Untuk yang tengah, logo yang tengah, contoh yang saya kasih itu Sabumbum Gender Illusionist Technician, itu sa-nya lebih besar ukurannya, lalu disusul ukuran kedua yang besar adalah bumbum, kemudian baru yang bawahnya yaitu semacam byline. Gender Illusionist Technician itu byline ya. Nanti Anda bisa membaca apa itu byline, apa itu tagline pada modul yang saya berikan. Sedangkan logo yang paling bawah itu hampir sama seperti kayak logo yang di atas. Dia yang paling bawah itu ukuran Q-nya lebih besar daripada yang lain, satu huruf juga. Tapi yang Q ini dia pakai uppercase yang ukurannya dibesarkan, jadi double tuh. Udah uppercase hurufnya digedein juga. Nah, yang lain huruf lowercase yang dia ukurannya sama. Nah, ini untuk yang tipe ini adalah akan memberikan point of interest atau sekedar memberikan keunikan visual. Tadi ya, memberikan suatu keberbedaan. Ada lagi menggunakan tanda baca. Nah, ini juga bisa nih ya yang alay-alay gitu. Nah, pasti saya sering banget nyebut alay, entah kenapa kalau misalkan berkaitan sama huruf, berkaitan sama logo type, itu kadang-kadang saya langsung ingat gaya alay yang hurufnya gede kecil, terus mungkin pakai tanda serunya banyak, pakai simbol-simbol yang ada di chatting atau gimana ya. Oke, kita lanjut lagi. Nih contoh-contohnya ada cotton on nih, pasti udah pada tahu nih ya, cotton on pada pakai pada pakai produknya. Terus ada texture line, ada dead stock. Nah, ketiga logo type di atas itu dari brand itu dia menggunakan tanda baca. Ada yang menggunakan titik 2 seperti cotton on, ada yang menggunakan titik seperti texture line, ada yang menggunakan tanda petik seperti dead stock. Nah, tanda baca memiliki makna dan maksud tertentu dikaitkan dengan entitas, tidak hanya sekedar dipakai saja. Nih, saya bahas dulu yang cotton on ya, ini berdasarkan interpretasi saya, tapi saya sebenarnya belum nyari ke cotton on-nya, dan biasanya memang tidak semua brand menjelaskan atau memaparkan tentang filosofi logonya di website mereka atau sosial media mereka. Nah, kalau saya interpretasikan si cotton on ini itu seperti, maksudnya gini loh, dia adalah brand yang memang dibuat dari bahan cotton. Nah, jadi semacam kayak cotton mode on, makanya titik 2. Biasanya kan kalau kita nulis cotton mode on kan pasti ada titik 2 kan, on, cottonnya tuh lagi on ya gitulah. Terus texture line, kalau texture line harus pakai titik, interpretasi saya sebenarnya belum kuat sih, tapi gini, intinya biasanya kan ada tuh beberapa brand yang dia logo type-nya menggunakan titik.
Nah, penggunaan titik di situ sebenarnya bisa saja membuat suatu ketegasan atau semacam komitmen gitu. Jadi titik udah, jadi ya udah ini gue gitu, seperti itu. Nah, kalau Deathstroke, a film about sneakers. Mungkin maksudnya karena itu pakai tanda kutip, itu adalah sesuatu yang dibicarakan atau quote atau apa, mungkin ada hubungannya sama itu ya, karena about sneakers mungkin ya, pokoknya ntar coba dicari aja mungkin. Tapi intinya gitu, ketika Anda menggunakan tanda baca untuk brand Anda, itu harus juga disesuaikan dengan brandnya. Apakah itu disesuaikan dengan budayanya, apakah dengan personality brandnya atau apa. Oke, cara kreatif lainnya yang tidak kalah kreatif itu adalah dengan cara menghilangkan sebagian. Wah, ini kalau misalkan di mata kuliah DKV 1 mungkin Anda ingat yang namanya cara apa, yo menghilangkan sebagian. Ada dua contoh logo di sini, ada Union, ada Trust. Nah, yang paling atas itu antara U sama huruf N dijadikan satu ya. Ininya batangnya, aduh namanya apa ya? Ntar saya tanya Pak Agung dulu deh. Tipografi saya jadi lupa tuh. Batang hurufnya. Aduh, memalukan ya, dosen desain lupa anatomi huruf. Jadi huruf U sama huruf N itu digabung batangnya. Jadi menghilangkan sebagian, itu menghilangkan bagian dari huruf N tersebut. Dan juga trust itu menghilangkan bagian dari huruf T-nya. Bahkan huruf ikonik yang dihilangkan itu ditaruh lagi di sudut di kanan atas, lihat ya, itu investment bank. Ketika Anda membuat logo tab dengan cara menghilangkan sebagian, maka harus masih dapat terbaca dengan jelas, tidak membuat bingung. Nah, terus tapi gini Bu Vika, ada juga beberapa brand yang dia kebacanya itu nggak jelas gitu. Tapi iya, oke, boleh. Tapi begini, balik lagi ke, bahkan ada brand yang cuma logogramnya doang kan, nggak ada logo TP. Kenapa itu? Karena brand tersebut sudah settle, sudah dikenali orang-orang banyak, sudah populer, sudah kemana-mana, sudah well known. Jadi bisa saja dia memang membuat sesuatu yang unik banget sampai mungkin logonya tidak ada brand name-nya atau brand name-nya tidak jelas terbaca, tapi itu dia, brand tersebut harus dikenali dulu oleh orang banyak. Ketika dia sudah menjadi top of mind, atau sudah populer, atau sudah well known, sudah established, dia bisa saja apapun yang dilakukan sebenarnya ya udah gitu, jadi orang udah pada tahu, jadi kayak gitu. Oke. Lalu ada lagi dengan cara menggunakan lebih dari satu jenis huruf. Katanya nih ya Bu Vika, kalau misalkan kita pakai huruf lebih dari 4 itu nggak boleh katanya. Iya, jadi apapun itu hasil penelitian orang atau praktisi yang ngomong atau apa, itu jadikanlah itu sebagai suatu referensi. Carilah referensi sebanyak-banyaknya, lalu nanti Anda tinggal memilih pengen ngikutin referensi yang mana, atau mungkin mau memodifikasi atau mau menggabung beberapa referensi tersebut. Jadi saran saya jangan ngambil mentah-mentah plek-plek apa yang dikatakan oleh seseorang atau apa yang dipublikasikan oleh suatu penelitian. Itu tinggal dari dirinya Anda sendiri kayak gimana. Lah kok jadi kayak ini ya, jadi kayak motivator ya. Udah. Jadi intinya sebenarnya untuk logo, untuk media apapun itu sebenarnya boleh saja lebih dari satu jenis huruf. Bahkan mungkin karena tadi ada teori atau ada penemuan yang bilang, oh kalau misalkan kita membuat suatu media termasuk logo misalkan itu nggak boleh lebih dari 4 huruf, boleh saja sebenarnya. Kan nggak ada juga peraturan yang dilarang menggunakan lebih dari 4 huruf kalau mau bikin poster, kalau mau bikin logo nanti dipenjara dengan masa inilah didenda 700 juta gitu kan, enggak. Jadi kenapa sih ada, jadi bahas nih ya, kenapa sih ada peraturan itu ya, karena mungkin untuk tampilannya supaya nggak terlalu chaos atau nggak terlalu heboh. Nah kalau misalkan lebih dari 4 huruf boleh-boleh aja asal memang ada makna tertentu dan itu masih enak dilihat gitu, masih pleasant di eyes. Whose eyes? Target audience eyes and your eyes maybe all people's eyes. Nah, di sini ada contohnya yang menggunakan lebih dari satu jenis huruf. Satu, dua,
ada 2 huruf ya, masing-masing ada 2 huruf. Nah, Bu Vika tadi katanya boleh lebih dari 4 huruf, boleh-boleh aja nih karena saya memang nemu contohnya yang hanya 2 huruf. Dan huruf yang seperti apa yang bisa digabung? Tergantung. Pokoknya secara keseluruhan harus masih terlihat menyatu, enak dilihat, dan sesuaikan dengan entitas. Apa maksud dari perbedaan jenis huruf tersebut? Jadi disesuaikan lagi dengan brandnya. Misalkan disesuaikan dengan positioningnya, dengan personality-nya. Dan huruf yang digabung pun bisa apa saja. Bisa kategori script digabung sama serif seperti yang saya contohkan ini. Terus bisa juga mungkin serif digabung sans serif, bisa apapun. Tapi coba Anda cari tahu kan karakteristik dari kelompok huruf tersebut, disesuaikan dengan brandnya, dengan entitasnya lagi. Tuh. Ada lagi dengan cara mendistorsi. Nah, distorsi di sini yang kemarin belajar DKV 1 pasti udah paham ya, dengan cara menyimpangkan bentuknya. Contohnya itu di sini Dunhill. Dunhill itu dia setiap huruf yang ada batangnya itu dipanjangkan sampai berapa kali lipat tuh, sekitar 3 kali lipat ya. Supaya itu tadi dia menciptakan kesan tertentu yang berbeda dari yang lainnya. Tapi tetap ketika Anda mendistorsi huruf dengan cara apapun itu, menyimpangkan bentuknya dengan cara meninggikan, memendekkan, apapun itu harus tetap terbaca dengan jelas. Intinya sebenarnya kalau bermain dengan huruf itu masih harus terbaca dengan jelas. Tapi tadi ketika brand tersebut sudah well known, sudah established, sudah terkenal, sudah apa, kalian udah deh sebagai desainer, jadi kalian Anda, maaf ya, udah sebenarnya pengen Anda, cuma kadang-kadang saking semangatnya suka jadi kalian tuh, maaf. Intinya kalau udah well known, udah established, udah terkenal, dia mau ngapain aja boleh deh gitu, kayak ya namanya juga nitan gitu kan. Garing ya, oke. Ada lagi cara lain, yaitu dengan memodifikasi. Ingat ya, ATM, amati, tiru, modifikasi gitu kan. Nah, kalau memodifikasi dalam hal logotype bisa dilakukan seperti apa? Misalkan dengan cara satu hurufnya dikasih aksen tertentu, atau mengurangi bagian hurufnya, mungkin dijadiin positif negatif. Makanya ketika desain visual dasar kan Anda belajar tentang positif negatif. Nah, positif negatif itu antara background sama foreground itu gimana saling. Nah, seperti ini misalkan contohnya. Ada lagi dengan cara customize, typeface dengan cara kita bikin sendiri. Ya udah langsung tulis aja, langsung pakai pen tablet atau pakai pulpen, drawing pen, nanti tinggal di scan terus di trace. Nih contohnya itu. Logo yang paling bawah bisa kelihatan nggak kebaca itu apa? Minimum ya, minimum. Lucu ya. Hahaha. Lalu ada lagi menggabungkannya dengan gambar. Loh, Bu Vika gimana sih? Katanya kan logotype, kok digabung dengan gambar? Ya, secara keseluruhan mereka masih bisa disebut logotype karena secara paling banyak itu adalah huruf gitu, dan juga kan berasal dari nama kan, makanya logotype. Tapi bisa digabungkan dengan gambar. Nah, gambarnya itu pun juga biasanya dihubungkan dengan brand name-nya atau nama brandnya atau nama entitasnya, dan juga berhubungan sama si brand tersebut itu ngapain sih gitu, atau personality-nya apa sih, atau positioning-nya apa sih. Seperti misalkan yang saya contohkan itu ada grasshoppers. Grasshoppers itu di sana huruf A-nya itu dimodifikasi, digabungin sama rumput ya kan, grass gitu. Terus nol itu dia huruf L-nya yang 2 di akhir kata dijadikan kayak paket atau kado ya. Itu karena ada hubungannya sama si entitasnya itu, dia ngapain, bidangnya. Lalu bisa juga dibentuk dari unsur desain tertentu. Unsur desain apa yo? Lupa lagi. Mengingatnya pas Nirmana doang sih. Unsur desain itu bisa banyak ya, ada bidang, ada garis, ada apa lagi? Ada gempal, ada warna. Nah, di sini lebih kepada bentuk-bentuk dasar. Misalkan lingkaran, pakai shape lingkaran. Jadi cuma hanya dengan menyusun lingkaran
itu bisa dibacanya apa yo? Nggak bisa ya? Gagal ya? Yang gagal sayanya nerangin atau gimana nih? Maaf. Jadi intinya tuh bacanya apa yo? Ya karena ini bukan live, ya udah saya aja yang ngasih tahu. Dopot. Ya. Jadi ketika saya sudah nyebut brand name-nya tadi Anda jadi baru tahu itu Dopot atau emang udah tahu? Ya, seraya. Lalu ada lagi memberikan efek. Oh banyak banget sih Bu Vika. Iya emang. Jadi saya ngasih cara-cara ini supaya Anda bisa punya insight atau referensi kalau mau membuat logo tab itu caranya banyak loh, bukan cuma tinggal download terus tulis di Adobe Illustrator terus jadi tara, enggak, tapi banyak bisa macem-macem. Memberikan efek itu seperti ada di logonya IBM sama CNN. Jadi ada yang diberi efek seperti bergaris, terus juga ada efek garis di tengah yang menyambung seperti CNN. Nah, karena Anda sedang SFH alias School from Home, kan katanya pada gabut tuh, pada bingung mau ngapain, segala macem. Nah, mendingan ini nih, stay home, stay nugas. Jadi, ada tugas lagi yang harus Anda buat, lalu dikumpulkan minggu depan saat perkuliahan online di kelas Anda, hari H, jam J. Seperti kemarin tugas yang logogram ya, jadi ini waktunya juga seminggu. Apa tuh? Buatlah 9 logo tab berwarna yang diambil dari nama Anda sendiri, boleh nama lengkap, boleh nama depan, jangan pakai nama samaran ya. Dengan memilih 9 cara yang berbeda dari yang saya sampaikan tadi di kelas online. Nah, itu manual hand drawing di kertas A3 landscape yang terbagi 9 sama besar berbatas maya untuk tiap logonya. Jadi bagi tuh 9 sama besar berbatas maya, maksudnya jangan dikasih garis pakai drawing pen atau pensil, itu hanya untuk membatasi ruang saja agar rapi. Media pewarnaannya bisa drawing pen, bisa tinta Cina, bisa cat poster. Di belakang karya itu Anda harus jelaskan pakai cara apa membuat logo tab tersebut, pakai huruf apa, kecuali yang customize, alasannya pada kotak pas di belakang tiap logo. Karya yang terdeteksi mengambil dari internet, otomatis nilainya 0. Tuh lihat tuh nilainya 0, merah, ada garis 2-nya lagi biar 0 banget gitu. Oke, jadi gini, ketika Anda membagi 9 lalu bikin 9 cara yang berbeda, di belakangnya, di belakang A3 itu dituliskan pakai huruf apa yang mungkin ada di Windows ataupun yang ada di Illustrator, Adobe Illustrator, atau mungkin ngambil download dari davon.com atau 1001 font atau sejenisnya. Lalu Anda jelaskan di situ jenis hurufnya namanya apa, kenapa sih pakai huruf tersebut gitu. Terus pakai cara apa? Misalkan pakai cara memberikan efek atau mungkin pakai cara apa tadi, banyak ya, bermain posisi gitu, cara-cara yang tadi sudah saya jelaskan. Oke. Baiklah, semoga sehat semuanya dan semoga pandemi corona ini segera berakhir sehingga kita bisa ketemu di kelas. Sampai jumpa para mahasiswa-mahasiswa saya dan juga mungkin para viewers yang ada di YouTube ini. Terima kasih. Selamat sore semuanya.